Sudah kami laporkan Bu Sri kepada Widyaswa, Bu Sri Agustini bahwa peserta kita di Cawas Angkatan 3 ini jumlahnya adalah 43 orang. Jadi ada rata-rata beliau ada guru, ada juga yang sudah menduduki sebagai pejabat pengawas Bu Sri, dari pengawas muda ataupun pengawas. Terus kebetulan di sini angkatan 3 ini teman-teman berasal dari Bali dan NTB saja Bu Sri, tidak ada yang dari NTT. Saya kira demikian untuk laporan tambahan dari kami Bu Sri. Waktu dan tempat selanjutnya kami hadirkan. Silakan Bu Sri. Baik, terima kasih Mas Ali sudah mengantarkan saya pagi-pagi hari ini ya. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Terima kasih sudah hadir juga ini panitia kita Mas Sofil. Selamat pagi Mas Sofil. Pagi ya, sehat ya. Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat. Sehat Bu. Alhamdulillah, Mbak Sri sehat. Ya, puji syukur ya. Yang terpenting di saat ini adalah sehat, jaga kesehatan. Semoga kita semuanya nantinya dapat menjalankan tugas dengan baik tentu saja. Baik Bapak Ibu, saya akan awali pertemuan kali ini dengan salam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, pertemuan hari ini diawali dengan yel-yel. Tentunya yel-yelnya bagus sekali ya untuk menyemangati kita hari ini, karena tanda keberhasilan itu ya, kebahagiaan dimulai dari jam 6 sampai jam 10. Kalau pagi sudah semangat sampai sore nanti, mudah-mudahan semuanya semangat. Ya Bapak Ibu ya, katanya tadi di sini semangat, di sana semangat. Nah, untuk teman-teman yang dari Bali dan NTB, ini kan topografi wilayahnya cukup mendukung ya dibandingkan dengan teman-teman di NTT. Nah, kalau pengawas yang di NTT itu nanti mengawasnya di balik bukit, di balik gunung, ada jalannya yang berliku-liku, ada jalan tanah dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu di Bali ini topografi wilayah masih cukup terjangkau. Kemudian di NTB saya kira nggak ada ya Bapak Ibu ya yang di balik bukit, di balik gunung, kecuali di KLU kali ya Bapak Ibu ya. Di Sumbawa itu ada Pulau Moyo ya Bapak Ibu ya. Ya. Iya. Jadi wilayah kerjanya sampai di Pulau Moyo juga, tapi tetap semangat nantinya. Katanya semangat, yel-yelnya aja semangat. Semangat mengabdi kepada negeri ya. Nanti lalu semangat pagi. Iya, semangat pagi. Nah, apapun nanti yang menjadi garis tangan kita gitu ya, kita sekarang ini kan mencari SIM dulu. Mencari ibarat kita menyetir kan gitu Bapak Ibu ya, kita punya SIM-nya dulu. Ya, yang penting kita qualify, Bapak Ibu ikuti setiap tahapannya dengan baik dan saya yakin Bapak Ibu dapat menuntaskan diklat yang panjang, pelatihan yang panjang dengan baik ya. Oke, ketua kelas di angkatan ini siapa Bapak Ibu? Ketua kelasnya siapa? Haji Hirmawan. Oh, wakilnya? Bapak Rajendra. Oh, Pak Rajendra. Pak Rajendra sudah tidak asing lagi. Sering bertemu dengan Pak Rajendra dan banyak sekali wajah-wajah yang familiar di angkatan 3 ini. Sukses untuk semua Bapak Ibu ya. Dan hari ini selamat pagi untuk Pak Rajendra dulu dong. Untuk ketua kelasnya Pak Suherman ya. Pak Haji Hirma Swadi, Bu. Siapa? Pak Haji Hirma Swadi. Mas Wadi. Iya. Hirma Hadir beliau hari ini? Belum. Oh, belum hadir ya. Nanti dikoordinir Pak Rajendra. Jika nanti ada yang berhalangan, kita akan akomodir. Baik Bapak Ibu, kalau kemarin kita bicara supervisi manajerial itu ya di mana skopnya adalah 8 SMP. Jadi ketika kemarin kita bicara 8 SMP yang nanti akan menjadi standar penyelenggaraan pendidikan yang akan
nanti diawasi oleh Bapak Ibu untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Namun dalam supervisi akademik kita akan bicara skup yang lebih kecil Bapak Ibu. Kita akan fokus pada pembelajaran. Jadi kita akan fokus pada pembelajaran. Oke. Apa Oke. Ya, ketika kita fokus pada pembelajaran, jadi kami harapkan Bapak Ibu nanti sebagai pengawas, Bapak Ibu tidak mengejudge guru, tidak menilai guru, tapi Bapak Ibu hadir di tengah-tengah guru untuk apa? Untuk apa? Untuk membantu guru meningkatkan kualitas pembelajaran. Bapak Ibu akan membimbing guru meningkatkan kualitas pembelajaran. Siap Bapak Ibu? Siap. Ya. Oke, jadi pada sekarang kita akan masuk ke zone learning Bapak Ibu. Selama 3 bulan ini Bapak Ibu masuk ke learning zone. Bapak Ibu masuk ke zona learning zone itu apa? Belajar. Ketika kemarin Bapak Ibu masuk ke comfort zone, zona yang nyaman gitu ya. Sekarang kita akan fokuskan di mana kita akan meningkatkan kualitas diri kita sehingga nantinya kita siap menjadi pengawas. Dan Bapak Ibu yang sudah action tapi belum punya SIM, nah ini Bapak Ibu mudah-mudahan nanti akan mengikuti tahapannya dengan baik sehingga SIM-nya itu didapat. Ada kesempatan punya SIM, nah akan memenuhi syarat. Jadi kita aman dalam menjalankan tugas kita. Siapa nih yang sudah jadi pengawas di sini? Yang sudah menerima SK? Coba raise hand, coba klik more. Klik reaction Bapak Ibu. Tuh ada di bawah itu coba. Di bawah kan ada reaction. Ya. Coba diklik reactionnya siapa yang sudah jadi pengawas. Kan nantinya bisa sharing pengalamannya sama teman-teman. Ketika nanti ada teman-teman ketika action, mengerjakan tugas, ada yang kesulitan, Bapak Ibu tentu beda. Nanti permasalahan yang sudah terjadi ketika sudah terjun ke lapangan. Coba diklik reaction-nya siapa yang sudah jadi pengawas. Klik reaction, terus klik raise hand. Oke, Pak Suhaidi, Bapak. Selamat pagi, Bapak Suhaidi. Ya, selamat pagi. Ya, semoga Bapak dalam keadaan sehat. Oke, Pak Suhaidi, ada Pak Lalu Muhammad Syawal, ya. Kemudian pagi, Bapak. Ya. Oke, Bapak di mana Pak Suhaidi? Di Kabupaten apa? Kabupaten Lombok Tengah. Oke, di Praia. Kalau Pak Lalu Muhammad Syawal? Lombok Tengah juga di Praia. Oh, Lombok Tengah juga. Yang lain ada lagi nggak? Coba di raise hand. Pak Suherma, Pak Zulhamdi juga. Oke, Pak Suherman ya, Pak Suherman ya. Oke, iya ada 4 berarti ya. Oke, nanti lebih tentu akan mendapatkan banyak permasalahan karena kita akan melakukan supervisi akademik ini Bapak Ibu dimulai dari nantinya kita akan mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi pada guru, tentunya masalah terkait pembelajaran. Kira-kira Bapak Ibu yang sudah menjadi pengawas banyak nggak sih masalah yang terjadi pada guru? Banyak, Bu. Banyak. Nah, inilah yang akan kita kaji Bapak Ibu. Nah, kami sudah tautkan slide di sana, mudah-mudahan sudah dibaca. Video singkat saya sudah dilihat belum? Sudah disimak. Iya. Oke, kalau sudah disimak, tentu roh daripada supervisi akademik itu ada di sana Bapak Ibu. Dan kita hadir di sini Bapak Ibu nanti rencana kita sebagai target kita nanti Bapak Ibu akan nantinya mampu tentu saja menyusun rencana pengawasan akademik. Itu yang kita harapkan. Sama seperti guru ketika Bapak Ibu nanti terjun ke lapangan, Bapak Ibu harus memiliki RPA. Kalau guru harus memiliki
RPP. RPP. Nah, kalau kita harus memiliki RPA. Itulah yang nanti akan menjadi target kita. Kemudian, kalau kita sudah punya RPA, harapan kami semua Bapak Ibu ini mampu melaksanakan supervisi ini dengan baik. Ya, sesuai dengan praktek, sesuai dengan tahapannya. Gitu. Bapak Ibu terkait dengan supervisi akademik, nantinya Bapak Ibu sekali lagi, kalau hadir di tengah-tengah guru, usahakan kita akan membantu guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian, Bapak Ibu, rencana kami, Bapak Ibu semua, nanti secara teori kita mantapkan, Bapak Ibu akan mendapatkan banyak hal kalau Bapak Ibu sudah membaca proses literasi secara digital nanti. Yang sudah kami tautkan di sana, modulnya sudah dibaca belum ya? Sudah sebagian. Oke, ya. Jadi kalau sudah dibaca, tentunya akan ada bayangan Bapak Ibu apa itu yang akan kita lakukan terkait dengan supervisi akademik. Tentu saja nanti kita akan masuk kepada esensial yang ada, di mana kita, Bapak Ibu sebagai calon pengawas, bagi Bapak Ibu yang sudah jadi pengawas, nantinya kita akan memberikan kesempatan kepada guru untuk nantinya menyelenggarakan proses pembelajaran yang bermutu. Ya, bagaimana caranya? Tentu kehadiran Bapak Ibu sebagai pengawas itu sangat penting nanti. Bagaimana kita akan memacu guru untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermakna kepada siswa. Jadi, Bapak Ibu, target kita adalah student well-being. Student well-being di mana siswa kita nanti bahagia, maka kita akan pacu guru kita nantinya untuk menyelenggarakan pendidikan berkualitas, di mana gurunya dulu harus bahagia gitu. Kita harus motivasi gurunya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara terkait dengan penyelenggaraan pendidikan, Bapak Ibu sudah baca belum tentang differentiated instruction? Ya, di mana guru itu hadir di tengah-tengah siswa, nanti kita harapkan inilah yang kita pacu. Hadir senantiasa dengan different. Apa sih different? Different instruction, differentiated instruction. Kalau kita bicara bahasa Inggris, different itu apa? Perbedaan. Oke, bagus. Berarti Bapak Ibu, kita akan pacu guru itu nantinya untuk mengajar secara efektif, tentu saja dengan memberikan beragam cara, itu, ya, beragam cara untuk mendapatkan informasi baru. Jangan terus saja hadir dengan satu model, tapi datang dengan berbagai model, sehingga nantinya bisa menyelenggarakan pendidikan dengan baik dan anak kita merasa bahwa diberikan pengalaman belajar. Itu ya, Bapak Ibu. Siap, Bapak Ibu? Siap? Siap ya. Kalau selama ini Bapak Ibu yang selama ini background-nya guru, belum jadi pengawas, masih ikut pelatihan cawas ini, kira-kira kalau lihat teman yang ngajar itu sudah belum differentiated instruction? Beberapa. Sudah beberapa. Ya, nanti itulah yang kita pacu kalau datang senantiasa mengkontekskan gaya belajar siswa dengan model-model pembelajaran. Nah, seperti itu sehingga nanti kita akan mengharapkan siswa itu nantinya nyaman dalam belajar. Itu ya. Bapak Ibu tentu sebagai pengawas itu kalau kita bicara pembelajaran, Bapak Ibu yang harus pahami nanti satu, Bapak Ibu harus tahu, kan mau bimbing. Iya, kan mau bimbing ya. Ya, jadi satu, Bapak Ibu harus mengerti dan memahami terkait dengan bagaimana kita akan merancang pembelajaran. Ya, selain kita mengurusi diri kita, nanti kita akan membimbing guru. Jadi RPA ini adalah proyek kita untuk karir kita, untuk kelengkapan administrasi kita. Selain gitu, kita harus juga nantinya selalu mensupport guru Bapak Ibu untuk nanti mempersiapkan pembelajaran dengan baik, merancang pembelajaran.
Terus bagaimana guru itu menyelenggarakan action. Kita akan pantau actionnya, kita akan pantau prosesnya. Terus bagaimana guru itu akan menilai. Ini aja skupnya. Ini skup dari apa? Supervisi akademik. Ya, ini saja Bapak Ibu, kalau kemarin bicara manajerial, kita bicara tentang 8 SMP, diharapkan guru harus memiliki nanti inovasi di mana skup daripada supervisi manajerial itu lebih ke kepala madrasah, kepala sekolah nanti agar menyelenggarakan pendidikan dengan 8 SMP, dan kita pacu untuk mengembangkannya lebih daripada itu sehingga menjadi sekolah unggulan, sekolah yang berkualitas. Tapi di sini apa sih progres kita di supervisi akademik Bapak Ibu? Sekali lagi adalah guru. Meningkatkan guru. Kalau kemarin kita bicara supervisi manajerial, kita akan mensupport seorang kepala, ya, mensupport manajemen daripada satu sekolah, ya. Satu satuan pendidikan. Kalau di sini akan fokus kepada guru. Sekali lagi, kepada guru. Jadi Bapak Ibu nanti masih ada waktu, Bapak Ibu nanti pahami RPP-nya, ya, pahami silabusnya, bagaimana guru itu akan menyelenggarakan pendidikan dengan beracuan kriteria. Maka KKM-nya Bapak Ibu juga harus pahami bagaimana menghitung KKM. Ya, bagaimana menyusun silabus, Bapak Ibu nanti akan mantapkan. Bagaimana nanti Bapak Ibu akan mengarahkan guru untuk melaksanakan proses pembelajaran. Jadi bagaimana action yang baik, ya, jangan terlalu banyak di pendahuluan. Kemudian kegiatan intinya nanti harus sesuai dengan rancangan pembelajaran. Jadi arahkan guru untuk senantiasa melakukan kolaboratif, kemudian bagaimana guru merancang kegiatan yang kreatif, tanya yang mana menurut Ibu yang kreatif. Nah, jangan hanya datang, buka LKS, menjelaskan, kerjakan tugas, pulang. Tapi bagaimana nanti kita akan mengeksplor guru itu untuk merancang kegiatan pembelajaran yang bermakna. Walaupun agama tidak hanya teori, tapi kita bagaimana kita akan eksplor lebih jauh kepada proses inquiry. Bagaimana kan kita rancang lebih jauh kepada proses project. Itu Bapak Ibu, ya, itu di skup pembelajaran, kalau menilai bagaimana. Sudahkah siswa kita dinilai oleh gurunya secara sahih? Nanti Bapak Ibu juga pelajari teori penilaian Permendikbud 23, ya. Sudahkah menilai dengan sahih, dengan terpadu, dengan terbuka, beracuan kriteria, dengan akuntabel, gitu. Sudahkah guru kita ini merancang kegiatan pembelajaran di mana dalam ranah keterampilannya menggunakan alat ukur yang benar? Sudahkah rubriknya sesuai? Sudahkah sesuai yang disusun soalnya sesuai indikator itu? Indikatornya di-checking, guru menyusun soal dengan indikator. Sudahkah disusun soal-soal hot? Nah, itu tugas Bapak Ibu untuk explore nanti, sehingga bisa memberikan bimbingan, ya. Oke, siap Bapak Ibu untuk meningkatkan kompetensinya nanti di bidang pembelajaran? Ya. Iya, siap. Terima kasih. Oke, beda dengan evaluasi nanti, ya. Nanti Bapak Ibu kemarin kan sudah belajar tupoksi tuh? Sudah. Sudah, ya, sudah belajar tupoksi. Nah, beda dengan evaluasi. Di evaluasi pendidikan, Bapak Ibu nanti akan mengukur bagaimana guru menilai siswa. Ini Bapak Ibu harus paham. Guru menilai siswa, penilaian pembelajaran harus paham. Terus bagaimana akan menilai guru? Ya, menilai guru itu apa? PKG. Iya. Ya. Kemudian bagaimana menilai kepalanya? Ini adalah penilaian kinerja kepala madrasah, ya, PKKS, ya, sekolah atau PKKM.
Kemarin saya bimbing Bapak Ibu pengawas, mereka karena keseringan bilang PKKS, mereka sampai bilang PPKM Bapak Ibu. Ya. Jadi keliru ketika bilang, "Ya Bu, sekarang kita akan menyusun PPKM," katanya. Padahal dia adalah PPKS. PKKM. Penilaian kinerja kepala madrasah, penilaian kinerja kepala sekolah, PKKS. Iya, itu nanti dievaluasi Bapak Ibu. Nah, pokoknya sekarang ini kita akan merubah paradigma. Kita akan memahami dulu perbedaan daripada manajerial dan akademik. Kalau sekarang sampai saya cuap-cuap, ini sudah 15 menit, hampir 30 menit nih kita bertemu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa tidak melihat perbedaan antara supervisi akademik dan supervisi manajerial. Bapak Ibu yang sudah menjadi kepala madrasah tentu sudah biasa ya, sudah paham. Ada perbedaan Bapak Ibu? Ada. Ada ya. Kalau supervisi manajerial, Iya. melihat skop yang lebih luas, Iya. artinya 8 standar pendidikan itu yang dinilai, sementara supervisi akademik secara spesifik yang dilihat, yang disorot itu adalah persoalan guru. Terima kasih. Iya, terima kasih. Sudah bagus sekali. Yang penting kita ini mampu membedakan, nanti kita akan lebih eksplor lebih jauh. Ya Bapak ya, terima kasih. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, benar sekali bahwa supervisi akademik ini ya adalah kegiatan membantu guru. Ingat ya, membantu guru untuk mengembangkan, mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke, Bapak Ibu, dari definisi itu ada berapa sih kata kuncinya? Coba, ada berapa kata kuncinya? Kalau supervisi akademik ada apa kata kuncinya? 1, membantu. Membantu, terus apa lagi? Mengembangkan. 1 membantu, kedua adalah mengembangkan model pembelajaran. Terus apa lagi? Pencapaian tujuan pembelajaran. Pencapaian tujuan pembelajaran. Ya. Jadi ingat loh Bapak Ibu, kita akan membantu guru, kemudian membantu untuk mengembangkannya. Kemudian satu lagi dong, apa rohnya? Meningkatkan. Ya, kata kuncinya apa? Meningkatkan. Oke, 1 membantu guru, 2 mengembangkan. Kalau action di kelas kita membantu apa? Ya, tujuan. Proses pembelajaran. Kan ada. Oke, satu lagi. Kalau gurunya action di kelas, apanya yang kita lihat? Dia ngapain? Proses pembelajaran. Nah, ya, janganlah sampai RPP-nya kemana, action-nya kemana, gitu ya. Jangan sampai pula action-nya ini adalah nantinya pendahuluannya terlalu banyak, penutupnya terlalu banyak, dan sebagainya. Dia mengatakan menggunakan discovery learning, tapi tahapannya nggak ada tuh Bu, sintaknya nggak jalan, belum jalan. Gitu. Itulah yang akan Bapak Ibu bimbing. Ini adalah mengelola proses. Jadi Bapak Ibu nanti akan 1 membantu guru, 2 akan membantu dalam mengembangkan, kemudian membantunya dalam mengelola, membantunya dalam mencapai tujuan. Nah, segitu Bapak Ibu nanti yang akan kita lakukan pada intinya. Kami berharap Bapak Ibu siap ya. Ya, jadi saya tekankan esensi daripada supervisi akademik itu bukan sama sekali pada menilai dan mengejat guru ini salah dan benar, tapi apa yang kita akan lakukan? Membina guru untuk dapat selesainya proses meningkatkan kualitas. Iya, tapi akan membantu guru dalam mengembangkan kemampuan profesionalnya, ya. Oke, akan membantu guru mengembangkan dan mengelola pembelajaran untuk mencapai guru yang profesional. Siap Bapak Ibu? Siap. Untuk bisa membantu
tentu kita dulu dong yang harus profesional, ya enggak? Ya, pasti. Iya, gitu. Jadi, Bapak Ibu, kalau kita baca dari materi itu ada berapa prinsip dari supervisi akademik? Supervisi akademik, skenario kegiatan pembelajaran. Iya, ada berapa prinsip? Banyak, Bu Sri, ada Banyak. 14. Ada 14. Oh, ada 14. Ya. Jadi 14 itu nanti dilihat-lihat ya Bapak, dibaca di modul apa sih praktis. Bapak nggak boleh berbelit-belit ya, Bapak Ibu sebagai pengawas sengaja susah-susahin. Ya, harus sistematis. Kemudian apa lagi? Objektif. Oke, objektif. Kemudian apa lagi? Realistis. Iya, realistis. Apalagi, ayo. Konstruktif. Antisipatif. Ya, oke. Konstruktif. Iya, Ada terus? kekeluargaan. Oh iya, kekeluargaan. Demokratis juga, Bu. Kekeluargaan Demokratis. yang Iya, kekeluargaan. Jadi Bapak Ibu datang, kumisnya jangan gini loh Bapak Ibu, diserem-seremkan Serem-serem. sengaja. Iya, tapi kita akan biasa mengakomodir dengan salah satu prinsip yang tadi Bapak Ibu sebutkan, kemudian salah satunya adalah kekeluargaan, kemudian apalagi humanis, ya humanis. Apa sih humanis? Humanis. Menciptakan Kemanusiaan. kemanusiaan. Iya, berprinsip kemanusiaan. Kita akan Kenyamanan. memanusiakan manusia. nyaman. Ya, kita anggap juga kita harus paham kalau guru itu belum sesuai yang kita harapkan, turunkan target kita gitu ya. Turunkan target kita, nanti kita akan perlahan. Jadi kita nggak boleh ngejudge ya. Kemudian berkesinambungan, jadi kita lihat benar nggak sih apa yang kita arahkan sudah ditindaklanjuti oleh guru gitu ya. Kemudian terpadu, jadi antara satu dan yang lainnya itu adalah satu proses konektivitas, Bapak Ibu ya. Perencanaan kita bimbing, nanti kita bimbing action-nya, evaluation-nya kita lihat juga ya. Berikutnya apa lagi? Komprehensif. Ya, itu ya. Jadi jangan datang marah-marah loh Bapak Ibu. Begitu datang marah, begitu datang marah, gitu nggak boleh ya. Siap? Siap. Siap gerak katanya ya. Siap gerak. Iya, sekali lagi Bapak Ibu, apa sih yang bisa Bapak Ibu lakukan dalam supervisi akademik ini dalam konteks pengawasan proses pembelajaran? Nah, Bapak Ibu nanti bisa, Bapak Ibu ya, akan melakukan pengawasan proses pembelajaran ya dalam membuat persiapan atau perencanaan pembelajaran. Satu, Bapak Ibu bisa nanti ini bisa awasi RPP guru kita, jangan sampai nanti kita akan merubah paradigma sampai tanggal dan kota di mana dia minta RPP itu masih tercantum gitu. Ya, kadang-kadang yang di copy paste sampai dengan ininya pun terlihat punya temennya misalnya seperti itu. Ya, tapi kita akan lihat dari Bapak Ibu di sini yang Bapak Ibu bisa lakukan pengawasan adalah RPP. Jadi Bapak Ibu harus memahami standar proses ya. Nanti Bapak Ibu sebagai calon pengawas harus memahami standar proses, harus pula Bapak Ibu nanti apa? Memahami terkait dengan surat edaran Mendikbud nomor berapa? 12. Ya, nanti dilihat Bapak Ibu. 12 ya. Nomor berapa? Surat edarannya RPP? 12 tahun 2019. Oke, itu PR Tahun itu 2017. nanti harus diupdate. 19. Ya, tahun 2019. Nah, terus yang kedua, apa yang Bapak Ibu awasi? Ketepatan memilih pendekatan, model, metode, teknik pembelajaran. Ya, sesuai dengan karakteristik pembelajaran dan gaya belajar siswa. Berikutnya apa lagi yang bisa Bapak Ibu awasi? Kita akan lihat kompetensi guru dalam menyelenggarakan proses pembelajaran.
bisa kita lihat guru itu di kelas bagaimana dia mengajar gitu ya. Terus kita akan evaluasi melalui teknik supervisi. Setelah ini kita bicara teknik supervisi. Berikutnya apalagi Bapak Ibu yang bisa kita lihat yang sudah jadi pengawas nih, coba. Perencanaan dan pengembangan instrumen penilaian. Iya, benar. Salah satunya kita akan lihat, kita akan awasi kompetensi guru dalam mengembangkan instrumen penilaian. Ya, kemudian apa lagi? Kemampuan guru dalam memberikan tindak lanjut, ya, tindak lanjut pembelajaran kepada siswa. Misalnya siswa yang kurang secara KKM sudah belum diremedi, sudah belum diberikan pengayaan siswa yang tuntas. Ini jurnalnya dicatat nih penilaian sikapnya. Ada yang suka memukul temannya, sudah ditindaklanjuti belum? Sudah dipanggil belum muridnya? Itu ada siswa yang kurang sopan dalam proses pembelajaran ketika kita lihat jurnalnya guru, sudah ditindaklanjuti belum? Seperti itu ya. Berikutnya adalah apa yang bisa kita awasi adalah administrasi pembelajaran yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi guru itu sudah belum punya buku 1, sudah belum punya buku 2, sudah belum punya buku 3, sudah belum punya buku 4 yang isinya evaluasi. Gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu sebagai seorang pengawas, nantinya Bapak Ibu kami mohon kesiapannya nanti dengan baik. Ya. Terus saya tanya sekarang, kira-kira untuk apa kita melakukan supervisi akademik? Bapak Ibu, untuk apa? Saya Bu, ya. Ibu Hadijah. Ya, Untuk Ibu Hadijah. Iya, selamat pagi Bu. Pagi. Menurut saya manfaat atau kegunaannya bagi kita melakukan supervisi akademik itu adalah untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan daripada guru itu di dalam merencanakan, melaksanakan proses, mengembangkan dan merencanakan instrumen penilaian, serta bagaimana guru nantinya bisa menambah wawasan dan pengetahuan. Demikian Bu. Baik, terima kasih Bu Hadijah. Bagus ya, salah satunya kita akan mengetahui kelebihan dan kekurangan guru, sehingga ini akan menjadi bahan refleksi. Ya. Terus kita melakukan supervisi akademik ini pula, Bapak Ibu, kita memberikan motivasi nih kepada guru. Kita akan memberikan motivasi karena sejatinya guru itu adalah pelayan untuk siswa kita, ya, sehingga nantinya bisa melakukan tugasnya dengan optimal. Ya, dalam supervisi akademik, Bapak Ibu, kalau kita baca itu ada kita lihat ada beberapa model supervisi, sama seperti Bapak Ibu kalau jadi guru kemarin, ya. Jadi kalau kita di guru, kita kan milih model-model nih. Model-model itu kita pilih berdasarkan kemampuan kita, gaya belajar siswa kita, gitu ya. Kemudian sesuaikan dengan karakteristik materi. Nah, kalau kita juga sama dalam supervisi ini, kita kan rencanakan dulu, terus kita laksanakan. Setelah itu kita tindak lanjuti hasil supervisi ini, gitu. Kalau kita rencanakan lewat RPA, action juga lewat instrumen. Oke, tindak lanjutnya nanti kalau misalnya banyak nih yang nggak bisa buat RPP, maka kita akan rancang BIMLAT, bimbingan dan latihan terkait RPP. Oh, banyak nih yang nggak bisa model-model pembelajaran. Setelah kita analisis, oke, setelah kita refleksi, ternyata oke, kita coba deh rancang workshop terkait dengan apa? Bimbingan dan latihan. Iya, rancang workshop terkait dengan model pembelajaran. Ya. Oke, saya tanya Bapak Ibu, ini ketika kita bicara, oke, saya coba share screen ya Bapak Ibu agar ada keterpahaman. Ini penting akan menjadi dasar kita nanti dalam supervisi akademik. Ya. Oke. Ya, ini adalah model dari supervisi akademik, Bapak Ibu, scientific, artistic,
Bapak Ibu yang paling sering dengar yang mana? Klinis. Oh, klinis. Saintifik. Ya, klinis. Bapak Ibu tahu klinis? Kunjungan Klinik kelas. klinik itu untuk apa? Klinik. Klinik. Membina guru setelah kunjungan Pengobatan. kelas. Iya, kalau kita tahu klinik itu untuk apa klinik? Pengobatan. Pengobatan. Iya, Pak Rajendra, untuk pengobatan, Pak, Bu, katanya gitu. Iya, di sini kita akan membantu guru untuk mengobati hal-hal yang sakit. Ya, sakit ini dibantu, nanti kita observasi dulu, kita lihat ketika kita duduk bersama, kita berharap sakitnya berkurang. Kan kita diagnosa dulu sakitnya di sini. Maka ini yang sering Bapak Ibu dengar ya. Oke. Kalau pendekatannya akan lebih kecil daripada model, bisa langsung, bisa tak langsung, bisa kolaboratif. Misalnya kita datang, kemudian kita lihat RPP-nya guru, ya, terus langsung di action, langsung diperbaiki, ya, langsung di kelas kita langsung berikan refleksi dan langsung diperbaiki. Itu adalah langsung. Ketika tak langsung, bisa jadi kita datang dulu, terus kita akan lihat, suruh revisi. Nanti dalam pertemuan berikutnya lagi kita lihat prosesnya, kita akan duduk bersama, baru deh nanti kita akan refleksi. Kalau kolaboratif gimana kolaboratif? Nah, kalau kita lihat persamaan daripada permasalahan itu sama dari beberapa guru, kita akan kelompokkan saja dia. Ya, kita akan kelompokkan, kita akan atasi permasalahannya. Begitu pula dengan teknik individual dan kelompok. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau permasalahannya sama, kita kelompokkan. Tapi ketika kita mensupervisi guru, ini per orang, maka kita akan menggunakan tekniknya adalah individual. Itu yang perlu Bapak Ibu nanti cermati dalam memilih. Boleh nggak saya menggunakan individual? Kan Bapak Ibu yang tahu permasalahannya guru. Gitu. Nah, sama seperti murid, oh ini kayaknya murid kita ini cepat ngerti deh gitu. Ya, jadi sama seperti Bapak Ibu jadi pengawas, guru kita ini kayaknya slowly by the way gitu. Model apa yang akan kita gunakan? Gitu. Oh, ternyata guru kita ini permasalahannya agak ini besar sehingga kita nggak mampu nih. Maka kita butuh bantuan teman. Oh, kita butuh bantuan teman untuk mengatasi permasalahan itu. Nah, itu adalah nanti Bapak Ibu kalau kita butuh bantuan teman, kita menggunakan beberapa problem untuk mengatasi permasalahan, kita menggunakan beberapa teman untuk mengatasi problem solving-nya, itu adalah model supervisi artistik. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat kalau scientific, kalau science apa science? Science? Ilmu pengetahuan. Kalau scientific boleh nggak kita tanpa data? Enggak. Harus dengan bersifat berdasarkan kajian ilmiah. Bersifat ilmiah itu scientific. Boleh nggak tanpa data? Tidak. Maka di supervisi saintifik ini nanti kita akan misalnya kita akan nanti mengkaji dengan beberapa hal yang terkait dengan ilmiah, tapi kita data dulu nih, kita akan sebarkan angket misalnya ya, kita akan sebarkan angket, itu berarti kita lihat permasalahannya dari angket itu sehingga bisa mengcapture. Itulah model supervisi akademik. Kalau artistik gimana? Kalau artistik itu kemampuan yang diharapkan dari seorang pengawas memiliki keterampilan dan sikap yang arif serta bijaksana. Iya, kalau kita ya nggak mau, artinya kita merasa kesulitan, kita harus arif ya, ditarik nafas dulu, kayaknya saya butuh bantuannya, ayo kita selesaikan bersama. Jadi di sini ada nanti working together ya, working together atau working with the others, kita bekerja dengan orang lain. Ya, kita akan coba kita lihat apa sih permasalahannya Bapak ini. Oh, ternyata dia punya masalah di keluarganya dan sebagainya, gitu ya.
Dia punya masalah tertentu yang dimiliki sehingga perlu bantuan. Nah, itu adalah nilai seni yang ada. Seni kita lihat, jadi kita nggak boleh ngejudge. Gitu ya Bapak Ibu ya, benar sekali Pak Rajendra. Kalau kita bicara terkait dengan supervisi klinis, gimana Bapak Ibu? Klinik itu adalah kesehatan di mana materi yang disajikan sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Iya. Agar tidak dengan umur siswa SMP kita memberikan telaah materi seperti SMA atau kuliah. Seperti itu, Bu Sri. Oke, ya bagus Ibu. Nanti kita tekankan, ya kita tekankan di supervisi klinis. Lebih menekankan kepada kebutuhannya, Bu. Apa yang dibutuhkan? Suaranya nggak jelas, Bu Sri. Maaf, suaranya nggak jelas. Ya. Izin menjawab, Bu Sri. Bu Sri. Mantul suaranya Bu Sri. Suaranya Bu Sri kurang jelas, putus-putus Bu Sri. Tenang dulu. Ada performance. Halo Bu Sri. Oke, kita lihat secara performance-nya nanti ya. Ya, kemudian berpusat pada permasalahannya guru dulu dong. Baru kita pecahkan bersama, karena salah satu prinsip dari supervisi akademik ini terutama dalam supervisi klinis ini adalah kemitraan nanti, bekerja secara bersama-sama nanti ya. Oke, kemudian Bapak Ibu, ketika kita menggunakan supervisi klinik ini ada siklusnya. Ada pra-observasi dulu, kemudian ada pelaksanaannya ya, di mana nanti ketika kita bicara supervisi klinis itu akan masuk kepada observasi, ada pra-observasi, ada observasi pembelajaran, kita akan lihat, baru nanti akan ada pasca observasi. Mudah-mudahan dalam pertemuan berikutnya nanti kita bisa maksimal di nanti bagaimana kita akan melakukan supervisi tersebut dengan baik. Tapi yang terpenting adalah bagaimana Bapak Ibu akan menindaklanjuti permasalahan daripada guru tersebut. Seperti itu Bapak Ibu kita harapkan nanti ya. Jadi 3 tahapan dari supervisi akademik, supervisi klinis apa tadi Bapak Ibu? Pra-observasi, observasi dan pengkajian hasil observasi. Ya. Observasi. Nah, sebelum ke sana, Bapak Ibu nanti kita harapkan Bapak Ibu ini dulu ya, kita akan identifikasi dulu dong masalah yang ada pada guru. Kita coba identifikasi sebelum kita menyusun RPA, nanti kita identifikasi apa sih masalah yang ada pada guru, apa kekuatannya, apa kelemahannya dalam perencanaan, dalam pelaksanaannya apa, dalam penilaiannya apa, sehingga nanti kita akan rekomendasikan kegiatan apa. Nah, di sini kita identifikasi dulu permasalahan guru, baru kita akan masuk ke RPA nanti Bapak Ibu. Bapak Ibu kami harapkan nanti bisa merancang RPA ya, RPA yang nanti akan menjadi dasar kita. Jadi setiap kegiatan yang Bapak Ibu rancang nanti dimasukkan kepada RPA kita, ya, rencana pengawasan akademik, ya, misalnya. Nah, ini Bapak Ibu, misalnya adalah aspek masalahnya apa? Masalahnya apa misalnya? Masalahnya adalah guru belum menguasai penyusunan RPP sesuai dengan standar proses,
atau guru belum mampu menyederhanakan RPP, atau guru belum mampu menerapkan model-model pembelajaran dengan baik, misalnya. Kita lihat lagi, guru belum mampu menyusun instrumen penilaian keterampilan. Guru belum mampu menyusun soal HOTS. Itu misalnya. Tujuannya adalah apa? Meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun soal HOTS. Misalnya seperti itu. Indikatornya apa? Indikatornya adalah guru mampu menyusun soal HOTS. Indikatornya ini adalah bagaimana kita mengatakan bahwa guru itu nantinya mampu kita berikan, bagaimana guru itu mampu selesai dari permasalahan itu, mampu keluar daripada permasalahan itu. Berarti guru mampu nantinya menyusun soal sesuai indikator pencapaian kompetensi, mampu menyusun kisi-kisi, kemudian mampu menyusun soal HOTS dengan stimulus yang baik dan benar. Begitu pula dalam model-model pembelajaran, mampu menyusun model sesuai dengan sintak gitu. Halo Mbak Sri. Mohon maaf, di indikator ini saya ini apakah enggak begini tadi soal HOT kan? Iya. Jadi menurut saya indikatornya itu tersedianya 3 contoh soal HOT misalnya. Oh iya, kalau Bapak hanya arahkan hanya 3 buat soal. Menyusun soal. Iya, yang penting nanti bisa dia menyusun. Indikator kita sesuaikan aja. Bagaimana sih kita katakan guru itu menyusun soal, bisa menyusun soal? Kalau Bapak dalam nanti pertemuan itu hanya Bapak arahkan menyusun 3, ya 3 boleh. 3 tapi nggak sesuai indikator itu juga malpraktek, Bapak ya. Maksud saya begini, indikator bahwa guru itu sudah bisa soal HOT berarti tersedia soal HOT gitu. Tersedianya soal HOTS berarti ini Bapak indikator ini sesuaikan dengan target yang akan kita harapkan. Paham ya? Sesuaikan dengan target yang akan 3 soal HOT. Kalau 3 aja, tapi nanti kita harapkan guru itu kan menyusun soal sesuai dengan kisi-kisi, sesuai dengan syarat-syarat. Guru mampu menyusun soal sesuai dengan syarat-syarat soal HOTS, misalnya seperti itu. Ya, oke. Menyusun 3, tapi bukan HOTS semua, itu nanti akan menjadi belum tercapai artinya. Silahkan Bapak, silahkan dimodifikasi. Indikator ini adalah keberhasilan yang kita harapkan dari seorang guru setelah kita supervisi. Boleh Bapak, silahkan ya. Seperti itu Bapak Ibu. Misalnya lagi terkait dengan RPP. Nah, terkait dengan RPP bisa jadi indikator keberhasilannya gitu ya adalah nanti tersusunnya RPP ya. Yang dibuat oleh guru itu sendiri bisa jadi. Ya, pas. Itu maksud saya. Iya, pokoknya sesuai dengan target kita. Misalnya menyusun RPP sesuai dengan standar proses boleh. Apa sih? Berarti tersedia RPP gitu kan? Tersedia RPP nanti nggak dia yang buat, Pak? Oh. Tidak perlu ada kata tersedia. Ya, tersedia itu merupakan bukti fisiknya. Tapi kalau dalam uraian itu tidak usah. Ya, nanti di ini nanti artinya seperti ini. Kalau nanti Bapak Ibu akan fokuskan guru untuk menyusun, bisa jadi kalau silabusnya guru itu hanya tidak bisa menyusun silabus, kita lihat RPP-nya kemana, silabusnya kemana, bisa jadi tersusunnya silabus pada masing-masing mata pelajaran, tersusunnya silabus pada masing-masing mata pelajaran, sesuai dengan KIKD yang telah ditentukan. Jadi seperti itu Bapak Ibu, kemudian waktunya disesuaikan seperti ini misalnya. Ya. Waktunya misalnya waktunya kapan kita lihat ya. Strategi metode nanti saya akan sesuaikan di sini. Sebentar. Ya, nanti saya tautkan di LMS ya Bapak Ibu ya.
Nah, tentukan model yang akan Bapak Ibu gunakan. Pendekatannya apa, tekniknya apa. Skenario kegiatannya silakan diatur ya. Silakan, nanti akan ada kegiatan pendahuluan. Bapak Ibu ngapain kalau pertama ketika kegiatan pendahuluan? Biasanya kalau kita berkunjung, kita apa yang Bapak Ibu lakukan? Ya, berbicara ringan-ringan dulu dengan guru. Iya, iya. Perkenalan Ya, ini dulu. sama seperti RPP ya, sama seperti RPP nanti Bapak Ibu di awal kita akan datang dulu Pembukaan. misalnya meminta izin dengan kepala sekolah seperti itu ya. Seperti itu. Kemudian bisa jadi di pertemuan bisa juga pertemuan awal tuh dilakukan 1 minggu sebelumnya, bisa jadi Bapak Ibu ya. Misalnya kita di pertemuan awal tuh melihat silabus yang sudah disiapkan guru, kemudian menanyakan informasi tentang pengembangan silabus, ya. Kemudian baru kita review, baru ada kesepakatan tentang agenda pengawasan pertemuan berikutnya, ya. Silahkan Bapak Ibu dicoba dulu, kemudian baru kegiatan intinya adalah observasi. Observasi setelah RPP itu diperbaiki, nanti kita ketemu ceritanya nanti pertemuan berikutnya, baru kita akan review duduk bersama dengan guru itu. Nah, di sumber daya Bapak Ibu silakan apa sih yang Bapak Ibu perlukan dalam melakukan supervisi itu, misalnya kurikulum. Kalau contoh silabus, contoh RPP, kemudian slide, boleh silakan. Ya. Jadi Bapak Ibu secara garis besar silakan nanti kaji dulu permasalahannya guru ya Bapak Ibu ya. Ya. Penilaian dan instrumennya bisa jadi kita gunakan PKG salah satunya, atau kita akan mengukur kemampuannya, kita akan buat pedoman pensyukuran dalam menilai RPP-nya guru, bisa jadi seperti itu. Jadi bagaimana tindak lanjutnya, bisa jadi kita akan lakukan bimbingan teknis individu, bisa jadi kita akan lakukan supervisi klinis, bisa jadi kita akan mengunjungi kelas. Jadi Bapak Ibu pertama yang akan kita lakukan adalah mengkaji dulu ya, mengkaji permasalahan yang ada pada guru. Ya, siap Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu ini guru belum mampu. Guru belum memahami penilaian aspek keterampilan. Jadi guru dapat melakukan penilaian aspek keterampilan. Apa indikatornya? Guru dapat melakukan penilaian unjuk kerja, portofolio, produk, proyek, kapan waktunya, ini, kapan di mana sekolahnya. Nah, kita akan tentukan. Kegiatan pendahuluannya misalnya datang ke SMA, ini menyapa satpam, salam dan meminta izin kepada sekolah untuk bertemu guru, menyampaikan maksud dan tujuan, sama seperti RPP Bapak Ibu, kemudian mengucapkan salam kepada guru dan menanyakan kabar, menanyakan terkait penilaian yang dilaksanakan pada pembelajaran. Nah, ini karena ini adalah nanti kolaboratif, berarti beberapa guru, misalnya guru agama yang ada di sekolah tersebut akan dikumpulkan menjadi satu, bisa jadi ini adalah kepala sekolah yang membuka acara, kemudian menjelaskan tujuan pengawas, dia akan dikumpulkan, ini Bapak Ibu. Nah, kemudian baru melakukan evaluasi hasil kinerja guru, kemudian ada tanya jawab, ada penilaian, baru nanti kita masuk kepada penilaian keterampilan. Nah, seperti itu Bapak Ibu, baru nanti sumber dayanya berupa laptop, ini adalah Permendikbud 23 tahun 2020.
Ini seharusnya Permendikbud 23 2016 ya. Ini adalah salah satu karya seorang peserta kemarin. Ini adalah Permendikbud 23 2016 tentang standar penilaian. Kemudian penilaian dan instrumennya nanti diberikan kuesioner gurunya, kemudian baru ditindaklanjuti. Ya, tuh. Ini saya tunjukkan lagi karya peserta satunya. Nanti mohon diakomodir sehingga lebih disempurnakan Bapak Ibu. Seperti misalnya ini. Ya. Sebentar, saya buka dulu. Nah, ini juga pendampingan individu dan kelompok. Bapak Ibu, dia juga dibuat oleh salah satu calon pengawas kemarin. Guru belum mampu menyusun RPP sesuai dengan rambu-rambu. Guru dapat menyusun RPP dengan baik sesuai dengan rambu-rambu. Nah, seperti itu. Tersusunnya RPP dengan baik. Kemudian waktu pelaksanaan adalah sekian, kemudian ini adalah metode individu digunakan adalah nantinya adalah individu dan kelompok. Ya, seperti itu Bapak Ibu apa yang akan dilakukan oleh kita sebagai cawas nantinya, mudah-mudahan bisa menyusun RPA dengan baik. Ini bisa jadi dilakukan 1 minggu sebelumnya ini. Bertemu kepala sekolah atau madrasah dengan menyampaikan maksud dan tujuan, kemudian meminta izin bertemu dengan guru-guru dan melihat RPP yang sudah disusun oleh guru, kemudian menyampaikan review hasil kinerja guru dilakukan oleh pengawas. Ini loh hasil RPP-nya, ini yang perlu dikuatkan, kemudian apa yang perlu diperbaiki, maka di kegiatan inti ini dilakukan pada saat observasi. Ini yang akan diobservasi, ya. Jadi dia akan ngajar dulu, kemudian baru nanti dia akan duduk bersama melihat refleksi apa yang telah dilakukan oleh guru itu selama proses pembelajaran, baru kemudian melakukan pendampingan secara berkelompok, kegiatan kelompok kerja. Nah ini ceritanya yang nanti guru tersebut akan diberikan motivasi untuk memperbaiki proses pembelajarannya, kemudian baru nanti akan menyusun lagi RPP sesuai dengan revisi-revisi yang sudah dia lakukan terkait dengan proses pembelajaran. Nanti akan ada review, kemudian apa sih yang dibetulkan KIKD, kemudian barangkali KIKD-nya tidak sesuai dengan Permendikbud 37 2018. Ini perlu buku guru, buku siswa, contoh RPP, ini menggunakan PKG dan sebagainya. Ini adalah rencana tindak lanjutnya adalah melaksanakan bimbingan secara individu kepada guru, melakukan kunjungan kelas. Jadi Bapak Ibu identifikasi dulu ya, identifikasi dulu permasalahan yang terjadi pada guru, baru nanti Bapak Ibu bisa menyusun RPA. Gitu. RPA. Sementara supervisi klinis, apa sih yang kita lakukan? Misalnya kita memilih model supervisi klinis ya Bapak Ibu. Ini pada saat saya tunjukkan sedikit yang bisa kita lakukan di supervisi klinis. Malu, nggak buka Zoom. Misalnya seperti ini. Misalnya kita akan melakukan supervisi klinis, salah satunya. Bapak Ibu bisa melihat video yang saya bagikan? Kan filenya dalam bentuk Word, soalnya kan ini dan kita nge-screenshot gitu. Bapak Ibu bisa mendengar suara? Suara ada. Nah, udah. Adalah cuplikan viral bagi guru awas sekolah. Dan di sekolah dengan suasana kolektif dan di kelas. Inovasi pembelajaran di kelas tidak lepas dari peran pengawas sekolah. Dengar, Bapak Ibu? Pelaksanaan supervisi oleh pengawas sekolah dengan suasana kolegial
alami, santai. Bapak Ibu bisa mendengar? Bisa. Fokus, menarik dan menantang, memberikan kenyamanan bagi guru untuk mengembangkan kompetensi akademik dan kompetensi profesionalnya. Dampaknya, para guru berani melakukan perubahan dan kreativitas di dalam memfasilitasi pembelajaran. Berikut adalah cuplikan film pendampingan yang dilakukan pengawas dalam melakukan supervisi kelas, dimulai dari kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pasca pembelajaran. Waalaikumsalam. Gimana bisa kabarnya? Baik, Bunda. Betul, Ibu mau menyampaikan pembelajaran di kelas 8F? Betul, Bunda. Jam ini nanti saya akan menyampaikan pembelajaran di kelas 8F. Sudah siapkah? Insya Allah sudah, Bunda. Nah, ini saya lihat sudah perlengkapannya sudah dibawa semuanya. Iya. Sudah siap mengajar? Insya Allah sudah siap. Ini RPP-nya. Tapi ada beberapa hal yang perlu saya konsultasikan dengan apa Ibu? Coba saya lihat. Bisa fokus pembelajaran kali ini apa? Kerja kooperatif. Maksudnya? Secara berkelompok nanti siswa menulis puisi, kemudian dipresentasikan, kelompok lain menanggapi, begitu. Mengapa Ibu memilih fokus kooperatif learning? Karena saya ingin mencoba Bapak Ibu, ini adalah kegiatan suasana yang lain dari sebelumnya. Jadi ingin menciptakan kelas itu hidup dengan kerja kooperatif itu. Iya. Coba kita lihat skenario pembelajaran Ibu ya. Ya ini sudah bagus, sudah menunjukkan kooperatif learningnya di sini. Oh begini Bunda, nanti ya, bentuk kelompoknya itu sebelum pelajaran atau pas pelajaran berlangsung ya Bunda? Bagaimana kalau dalam proses pembelajaran saja Bu? Karena kan sesuai dengan skenario yang telah disusun. Nanti kita akan berkolaborasi dalam pembelajaran ini. Tenang saja Bu, nanti saya bantu. Oh ya Bunda, terima kasih. Nanti saya mohon Bunda mendampingi saya untuk membantu siswa dalam kerja kooperatif. Ya, mari Bisa ini sudah sudah sekarang? Ya sudah jamnya. Ini saya mengajar di kelas 8. Baiklah. Ya. Bapak saya ke ruang kelas dulu. Oh iya, silakan. Mari Pak. Ya, mari. Desaku yang ku cinta. Begitu ya? 1, 2, 3. Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku. Desaku yang permai. Ya, tepuk tangan untuk anak-anak semua. Coba siapa yang berani maju ke depan? Saya beritahukan dulu, kalian sudah menerima rubrik penilaian kan? Ya, nilailah karya temanmu dengan cara kalian mungkin wabarakatuh dengan memperhatikan unsur persajakan. Untuk mendalami KD ini, Ibu memberi tugas, buatlah 3 bait puisi bebas dengan tema keindahan alam dengan memperhatikan unsur persajakan. Jelas anak-anak?
Jadi itu adalah tahapan observasi di mana pengawas akan berkolaboratif dengan guru nantinya ya, akan sama-sama ada di kelas di mana memantau proses pelaksanaan pembelajaran. Nah, setelah itu ada proses Bapak Ibu, ada proses pra, juga ada proses pasca. Setelah itu karena kita sudah tadi guru sudah action, maka kita akan evaluasi atau refleksi. Inilah yang kita katakan pasca observasi. Tadi Ibu kan sudah membagikan permen dengan merek-merek yang berbeda. Ini termasuk kreatif loh Ibu, membentuk kelompok belajar. Maksudnya apa tadi? Ya Bunda, saya ingin mengubah suasana baru dalam pembentukan kelompok. Sebelumnya kan hanya kelompok 1, kelompok 2 gitu lah. Dengan saya memilih permen-permen agar siswa berkelompok sesuai dengan merek permen, dan merek permen tersebut saya gunakan sebagai nama kelompok. Mungkin ini ada warna baru dalam pembentukan. Bagaimana perasaan setelah melakukan pembelajaran tadi? Kalau menurut saya kok pas kegiatan kooperatif tadi para siswa kurang antusias ya Bunda, atau kurang aktif gitu. Kira-kira apa karena belum terbiasa begitu? Mungkin Bunda, mungkin juga. Saya kira nanti kalau sudah sering dilakukan, bahkan setiap hari seperti itu, nanti mereka sudah akan mapan dengan cara seperti itu ya Bu ya. Ibu tadi sepertinya Ibu menggunakan langkah-langkah seperti ini ya Bu. Iya. Yang pertama membuat puisi. Betul. Menilai puisi teman satu kelompok. Iya. Menilai puisi terbaik wakil kelompok, menilai puisi kelompok lain, betul, mempresentasikan puisi kelompok dan memajangkan. Ini kalau menurut Ibu pada langkah-langkah yang mana anak kerja secara kooperatif? Tadi sejak selesai membentuk kelompok itu para siswa ketika membuat puisi itu sudah kooperatif udah dalam coba kita ingat-ingat. Anak-anak tadi membuat puisi itu individual atau kelompok? Kalau kerjanya sudah ada di dalam kelompoknya, tapi menulisnya perorangan ya. Masih belum kemudian kelihatan kooperatifnya. Dari sekian ini kira-kira yang paling nampak anak melakukan kerja kooperatif di mana Bu? Ini Bunda. Pada nomor 3 dan 4 ketika memilih puisi, memilih puisi terbaik sebagai karya kelompok dan menilai puisi kelompok lain Bunda ini. Ini udah kelihatan kooperatifnya. Iya. Barangkali ya Bu, langkah-langkah ini bisa diubah atau dibalik atau mungkin diperbaiki begitu untuk menciptakan kerja kooperatif yang lebih hidup lagi. Bagaimana Bu? Gini Bunda, saya akan mengubah yang tadi itu para siswa menulis puisi meskipun dalam kelompoknya, tapi ternyata mereka masih kerja individual. Ini nanti akan saya letakkan di belakang Bunda. Sehingga pertama itu secara berkelompok siswa menulis puisi. Mereka bisa mungkin mendaftar kata-kata secara berkelompok. Sudah kerja kooperatif ya Bunda. Bagus ya. Seperti itu memang. Kemudian dari kedua langkah ini, kalau kita teliti lagi, sepertinya masih bisa ditingkatkan atau tidak kerja kooperatifnya? Bisa Bunda. Misalnya tadi Ibu memberikan rubrik penilaiannya, itu setiap satu anak satu ya Bu ya. Coba dibandingkan, seandainya anak nanti diberi dalam kelompok itu hanya 1 atau 2 rubrik. Sekarang maksudnya apa Ibu memberikan 1 rubrik tadi? Kalau setiap anak saya berikan 1 rubrik, itu tujuan saya biar kerjanya cepat. Tapi tadi ada nggak kerjasama dengan teman dalam kelompok itu? Kerja sendiri, karena dia sudah siap rubriknya sudah sendiri. Disitulah kan nanti mungkin bisa ditingkatkan, tidak seandainya nanti dalam kelompok itu anak diberi 1 rubrik atau mungkin 2, jadi bisa kerjasama dengan yang lain. Mungkin dalam pembelajaran berikutnya
setiap kelompok diberi satu rubrik dengan tujuan biar mereka saling bisa berdiskusi, bisa membantu. Iya, di sana. Sekarang bisa dengan pengalaman ini tadi, kira-kira Ibu mempunyai gagasan atau langkah-langkah apa untuk perbaiki? Kami dahulukan, baru nanti kan dalam kelompok itu ketika berdiskusi itu nilai 4, mengapa dengan yang lain, yang akhirnya kan kooperatifnya dengan siswa yang lainnya dalam suatu kelompok itu tentunya adalah ketergantungan yang sifatnya positif. Kemudian selain itu siswa mempunyai tanggung jawab penuh, yaitu tanggung jawab secara individual. Demikian Bu, saya kira selamat ketemu lagi nanti pada pembelajaran berikutnya. Saya berharap nanti pembelajaran kooperatif betul-betul bisa diciptakan dengan sempurna. Ya, baik Bapak Ibu, itu tadi video terkait dengan supervisi klinis. Bapak Ibu, kami mohon nanti setelah ini Bapak Ibu silakan susun RPA ya Bapak Ibu ya. RPA-nya coba disusun, kemudian Bapak Ibu tautkan di LMS e-learning. Kami berharap Bapak Ibu dapat menyelesaikannya. Kami harap nanti bisa diupload sampai dengan pukul 12 malam ya. Kami berikan waktunya sehingga Bapak Ibu besok kita lanjut kepada bagaimana kita akan melaksanakan supervisi, bagaimana instrumen supervisi. Kita RPA-nya dulu kita selesaikan hari ini sehingga besok bisa kita harapkan kita bisa menyelesaikan instrumen supervisi besok ya. Terima kasih atas kebersamaannya hari ini Bapak Ibu yang luar biasa. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Ya mungkin 1 menit Bapak karena saya ditunggu. Mohon izin. Besok kita tanya. Iya, 1 pertanyaan Bapak Ibu. Besok kita bertemu lagi. Besok saya akan akomodir beberapa pertanyaan. Oke, coba 1 menit. Arifin, Bu Sri. Mohon izin Bu. Atas tayangan videonya. Ya. Jadi saya yakin apa yang ada di video itu adalah di mana kondisi guru, kondisi siswa, kemudian kondisi lembaga sangat ideal, ya sehingga apa yang tertuang di RPP itu sepertinya tidak ada masalah. Ya, tetapi kadang-kadang kita di lapangan itu berhadapan dengan kondisi yang terbalik, Bu. Jadi di mana kondisi terasa sangat minim, kemudian saya paham, Pak. Input siswanya itu bagaimana kita menyikapinya? Makasih. Ya, itulah yang akan menjadi kalau kondisinya seperti itu, kita akan baik Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mendengar saya? Coba bisa. Jadi Bapak Arifin dan teman-teman tidak boleh Bapak matikan dulu speakernya Pak Dewo. Oke. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman, Pak Arifin dan teman-teman nggak boleh underestimate ya. Itulah tugas kita nantinya sebagai seorang pengawas yang tetap akan memotivasi guru bagaimanapun kondisinya. Tetap kita akan coba memotivasi guru untuk menyelenggarakan proses pembelajaran yang profesional, yang optimal, walaupun di tengah kekurangan. Bapak Ibu misalnya media, silakan nanti guru yang akan mengambil resources, apapun medianya bisa digunakan. Ya gitu ya. Tetap kita akan motivasi, nanti intinya adalah bagaimana guru itu akan ada proses kesesuaian penyelenggaraan RPP dengan proses pembelajaran, di mana akan kita motivasi tergantung dari di mana titik poin daripada supervisi itu yang akan Bapak Ibu tekankan. Seperti itu nggih. Bagaimanapun kondisinya kita tidak boleh underestimate terutama ya, sehingga nantinya kita tetap akomodir dengan baik. Begitu Pak Arifin ya? Ya? Ya Bu. Mohon izin Bu. Pak Dewo, saya sudah ditunggu sebagai penguji hari ini dalam Latsar pukul 9. Besok Pak Dewo di-keep dulu atau Pak Dewo bisa sebentar aja. Saya di Telegram ya. Chat saya di Telegram. Telegram. Iya. Chat saya di Telegram ya Pak Dewo. Jika ada permasalahan, besok kita akan bertemu pukul 8.30 Bapak Ibu ya. Kita masih masuk dalam supervisi akademik. Bapak Ibu coba dulu susun RPA-nya ya. Oke, siap?
Siap Ya. ya. Terima kasih Bapak Ibu atas semangatnya yang luar biasa. Terima kasih, Bu. Ya, kita akan bertemu Terima kasih, besok. Bu Sri. Maaf jika ada yang tidak Terima kasih, Bu. akhiri dengan salam. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi Santi, wabarakatuh. Santi. Sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih Bu Sri. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu beliau kan cuma 2 JP aja hari ini. Kemudian dilanjutkan untuk besok pagi insya Allah. Jam berapa kira-kira besok pagi Bu Sri bisa? Jam 8.30 Pak Ali. 8.30 Pak Ali ya. Oke, siap. Nanti kita bikin linknya. Terima kasih sekali lagi Bu Sri, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Juga mohon maaf Bapak Ibu, jadi belum bisa memuaskan Bapak Ibu bagi Pak Dewa Anom ini. Besok insya Allah dipuaskan lagi. Baik, saya kira demikian. Monggo Bu Sri kalau mau live silahkan. Ya, ditunggu di kelas yang lain. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih ya Pak Ali dan teman-teman. Selamat pagi.